Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akhirnya mengatakan dia tidak lagi ngotot untuk bergabung dengan NATO. Keanggotaan NATO merupakan satu di antara masalah pelik yang menjadi alasan Rusia melakukan invasi terhadap negaranya. Kini Zelensky akhirnya menyadari NATO tidak siap menerima Ukraina karena berbagai hal yang bisa memicu peperangan semakin besar. Saya telah tenang mengenai pernyataan ini sejak lama setelah kami memahami bahwa NATO tidak siap untuk menerima Ukraina, kata Zelensky dalam wawancara yang disiarkan Senin di ABC News. Dikutip Tribun News dari NDTV, aliansi takut akan hal-hal kontroversial dan konfrontasi dengan Rusia, tambah Zelensky. Zelensky juga mengaku tidak ingin menjadi presiden dari negara yang memelas demi mendapatkan sesuatu keanggotaan NATO. Bahkan Zelensky dengan terbuka mau berkompromi terhadap situs wilayah Donetsk dan Luhansk yang sudah diakui kemerdekaannya oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Adapun Putin ingin Ukraina juga mengakui mereka sebagai negara yang berdaulat dan mandiri. Ketika ditanya tentang permintaan Rusia ini, Zelensky mengatakan dia terbuka untuk dialog. Saya berbicara tentang jaminan keamanan, katanya. Kedua wilayah ini belum diakui oleh siapapun kecuali Rusia, Republik semua ini, tetapi kita dapat mendiskusikan dalam menemukan kompromi tentang bagaimana wilayah itu akan terus hidup. Yang penting bagi saya adalah bagaimana orang-orang di wilayah itu akan hidup yang ingin menjadi bagian dari Ukraina, yang di Ukraina akan mengatakan bahwa mereka ingin mereka masuk, kata Zelensky. Untuk itu, Zelensky menyebut persoalan kedua wilayah ini lebih sulit dari sekedar mengakui kemerdekaannya. Jadi pertanyaannya lebih sulit dari sekedar mengakuinya, kata Zelensky. Ini adalah ultimatum lain dan kami tidak siap untuk ultimatum. Yang perlu dilakukan adalah Presiden Putin mulai berbicara, memulai dialog daripada hidup dalam gelembung informasi tanpa oksigen, jelasnya. Diberitakan sebelumnya invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-14, Rabu 9 Maret 2022. Pemerintah Ukraina menuduh Rusia melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menembaki rute evakuasi warga sipil dari kota Mariupol. Sebelumnya, Rusia mengatakan akan membuka koridor kemanusiaan dari Kiev, Chernihiv, Sami, Kharkiv, dan Mariupol. Berikut ini rangkuman peristiwa yang terjadi selama invasi Rusia ke Ukraina di hari ke-14. Dikutip The Guardian, Pentagon menolak rencana Polandia untuk menyerahkan jet tempur MiG-29 ke AS. Rencananya, jet tempur itu akan disumbangkan ke Ukraina melalui Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Polandia, Zbigniew Rau, mengatakan bahwa pemerintahnya siap untuk mengarahkan semua jet MiG-29 mereka ke pangkalan udara Ramstein dan menempatkannya di tangan pemerintah Amerika Serikat. Pernyataan Rau disampaikan di tengah peringatan Badan Intelijen bahwa Vladimir akan menggandakan invasinya ke Ukraina. Namun Pentagon tampaknya menolak proposal tersebut. Pentagon mengatakan rencana tersebut tidak dapat dipertahankan. Departemen Pertahanan AS mengatakan prospek jet yang berangkat dari pangkalan di Jerman untuk terbang ke wilayah udara yang diperebutkan dengan Rusia atas Ukraina menimbulkan kekhawatiran serius bagi seluruh aliansi NATO. Pemerintah Ukraina menuduh Rusia melanggar perjanjian gencatan senjata. Pasukan Rusia dilaporkan menembaki rute yang dimaksudkan untuk memungkinkan warga sipil melarikan diri dari kota Mariupol yang terkepung. Tidak hanya penduduk kota pelabuhan yang menderita pemboman Rusia, mereka juga hidup tanpa pemanas, air, sistem sanitasi atau telepon. Rusia sebelumnya mengatakan akan membuka koridor kemanusiaan dari Kiev, Chernihiv, Sami, Kharkiv, dan Mariupol sehingga warga sipil dapat dievakuasi. Beberapa warga Sami termasuk pelajar Nigeria dan India kini telah meninggalkan kota dengan bus. 2 juta orang telah meninggalkan Ukraina sejak perang dimulai kurang dari 2 minggu lalu. Badan Pengungsi PBB melaporkan para pejabat Rusia telah menjanjikan gencatan senjata baru pada pukul 7 pagi GMT pada Rabu 9 Maret. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sependapat dengan Winston Churchill dan menyerukan perang melawan Nazisme saat ia mengajukan permohonan langsung kepada anggota parlemen Inggris dalam pidato video yang berapi-api untuk berbuat lebih banyak guna membantu melindungi negaranya dalam perang melawan invasi Rusia. Joe Biden mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan melarang impor minyak Rusia untuk menimbulkan rasa sakit lebih lanjut pada Vladimir Putin. Uni Eropa sebelumnya bergabung dengan larangan tersebut, tetapi Komisi Eropa mengatakan ada kemungkinan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil oleh Uni Eropa hingga 2/3 tahun ini.
Pemerintah Inggris berjanji untuk menghentikan impor minyak Rusia pada akhir tahun. McDonald menjadi perusahaan barat terbaru yang mengumumkan penghentian operasinya di Rusia setelah menghadapi reaksi keras dari pengguna media sosial karena tidak mengambil sikap terhadap perang di Ukraina. Sebelumnya, pada Selasa 8 Maret, Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, mengeluarkan seruan kepada perusahaan internasional untuk berhenti melakukan bisnis di Rusia. Al Jazeera melaporkan Shell, Coca-Cola, Starbucks, PepsiCo Inc., dan Estée Lauder juga termasuk di antara perusahaan yang berhenti berbisnis di Rusia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan serangan terhadap rumah sakit Ukraina, ambulan, dan fasilitas kesehatan lainnya telah meningkat dengan cepat dalam beberapa hari terakhir dan pasokan medis penting hampir habis. Badan Kesehatan di bawah naungan PBB itu mengatakan sedang bekerja untuk segera mendapatkan pasokan medis ke Ukraina. Di antara persediaan yang menipis adalah oksigen, insulin, APD, persediaan bedah, dan produk darah. Komisi Eropa telah menyiapkan paket sanksi baru terhadap Rusia dan Belarusia yang akan memukul tambahan oligarki dan politisi Rusia serta 3 bank Belarusia, Reuters melaporkan. Sumber mengatakan kepada kantor berita bahwa sanksi akan melarang 3 bank Belarusia dari sistem perbankan SWIFT dan menambahkan lebih banyak oligarki dan politisi Rusia ke daftar hitam Uni Eropa. Demikian informasi yang dapat saya bagikan kepada Anda. Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan tidak lupa untuk mendukung channel Red Cable News agar semakin berkembang dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di informasi lainnya, tetap di Red Cable News.